saya memulai untuk anak magang itu di angka sudah hampir 21. Nah, di tahun 2021 ini alhamdulillah saya semakin bertambah kepercayaan oleh pihak sekolah, pihak lembaga seperti itu. Sehingga nantinya dengan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan itu bisa digunakan atau bisa juga diduplikat, ya. Karena kami melihat kelemahan beberapa teman-teman yang mengadakan tempat magang itu sangat riskan, sehingga kredibilitas mereka terutama di kotanya sendiri itu menurun seperti itu, sehingga mereka teman-teman itu beralih ke kota-kota lain. Maka ini saya sampaikan bahwa ini bukan dari orang lain ya, jadi kita langsung pengalaman sendiri, langsung turun ke lapangan. Apapun yang terjadi itu nanti mungkin teman-teman bisa menduplikat, bisa menangkal apapun yang diberikan kepada pihak-pihak sekolah seperti itu. Baik, ini langsung saja kita share screen-nya untuk apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, yang pertama adalah kita harus mempunyai personal branding perusahaan atau IDUKA, ya, industri dan dunia kerja. Jadi semuanya para UKM, tentunya kita sebagai pelaku usaha itu sudah disebut sebagai industri dan dunia kerja. Dan ini adalah program dari pemerintah sebenarnya dari pusat, yaitu pendidikan vokasi. Maka ini menjadi suatu peluang besar bagi kita untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan beberapa lembaga sekolah, ya tentunya dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kebanyakan kepada pelaku usaha itu tidak memahami bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan untuk kerjasama ini dengan lembaga. Karena kita belum mempersiapkan bagaimana personal branding kita sebagai seorang pelaku usaha. Ya. Yang kedua, nah, yang perlu dipersiapkan untuk kerjasama, yaitu yang pertama adalah kita harus memiliki fasilitas ini dulu, ya. Ada full wifi-nya. Jadi siapkan wifi, siapkan kuota internet, ya. Yang kedua ada ruangan belajar, ada tempat untuk pembelajaran, ya. Jadi sehingga dari pihak sekolah sudah mempercayai, sudah melepaskan anak didiknya itu kepada kita. Yang ketiga ada tim mentor, ya. Jadi jangan sampai kita ketika memberikan praktek kepada anak-anak itu tidak ada tim mentornya, nah, tidak ada timnya, kita sendiri nantinya akan kewalahan seperti itu. Kemudian setelah adanya tim mentor, kita harus punya tools atau software apapun itu yang kita kerjakan, itu kita harus punya dulu. Salah satu yang kita miliki apa, andalannya kita misalkan menggunakan apa. Yang terakhir adalah kita menggunakan media online. Nah, media online itu kan sebenarnya ada 4 pasar. Nah, misalkan kita bisanya kemampuannya di mana dulu, misalkan di Facebook. Nah, itu silakan dipublisikan di Facebooknya. Jadi jangan sampai kita meskipun banyak kekurangan itu disampaikan kepada pihak sekolah. Jadi tentukan dulu nih media apa yang diajarkan kepada anak-anak sekolah, anak-anak prakerin seperti itu. Ini yang perlu disiapkan oleh kita ya sebagai IDUKA, sebagai pelaku usaha. Nah, setelah tadi lengkap, maka modal utama pengajuan kerjasama itu yang pertama adalah kita punya legalitas perusahaan, ya, punya
iduka yang jelas. Kenapa? Karena kita mainnya kepada lembaga terkait yang mereka sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita tidak memiliki legalitas perusahaan atau iduka, maka mereka tidak akan percaya. Ya, kredibilitas kita akan menurun. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita berbadan usaha atau UD, itu resmi dari dinas. Nah, kebanyakan dari pelaku usaha internet marketing biasanya arahnya ke perseorangan. Justru dengan perseorangan seperti ini, ya, UD lah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi berbadan usaha dagang itu kita daftarkan ke lembaga OSS, ya. Kita daftarkan ke lembaga OSS, nanti kita dapat NIB namanya, nomor induk berdagang, sehingga itu memudahkan kita untuk mengajukan kerjasama ke beberapa pihak terkait. Kalau memang sudah bisa UD, maka arah jangka panjangnya nanti diarahkan menjadi berbadan hukum, ada CV ataupun PT, itu jauh lebih kredibilitasnya lebih terjamin. Kalau memang belum, maka minimal kita harus punya atas nama UD, ya, berbadan usaha. Nanti diresmikan cepat menggunakan online aja, insya Allah sudah bisa. Jadi buat saja UD sebagai UMK, ya, UKM yang sudah berbadan usaha diresmikan oleh negara. Kemudian setelah itu kita harus punya produk. Nah, produk knowledge-nya iduka apa saja itu, ya terserah gitu kan, sesuai dengan pasar kita sendiri. Misalkan kita bergerak di bidang jasa atau mungkin di bidang produk, nah itu silakan disiapkan juga. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting adalah proposal kerjasama atau company profile. Nah, inilah yang dicari-cari oleh teman-teman para iduka. Sebenarnya proposal kerjasama itu hanya secara teknis saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendekatan kita kepada lembaga terkait. Ya, ini adalah modal utama kita sebagai pengajuan kerjasama. Kalau kita sudah berbadan hukum, berbadan usaha, maka insya Allah dengan kredibilitas yang kita miliki, maka tidak akan ada penolakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Targetnya siapa saja siswa magang itu, ya. Yang pertama itu adalah SMK sesuai instruksi pendidikan vokasi nasional. Jadi ini sudah menjadi program oleh Bapak Pendidikan Vokasi Nasional. Semua SMK di Indonesia itu menggunakan prakering, bahkan minimal, ya, pada saat ini saya dengar itu sudah minimal bisa sampai 6 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu tergantung kesepakatan kita kepada sekolah, kepada lembaga. Yang kedua, ada mahasiswa atau kampus. Ini juga sama, yang merupakan program pendidikan vokasi. Nah, yang ketiga ada lembaga kursus atau pelatihan. Ini juga sama, hampir sama dengan SMK ataupun mahasiswa. Lembaga kursus ini juga sesuai dengan instruksi pendidikan vokasi nasional. Yang keempat, ya, ada remaja masjid, karang taruna, pondok pesantren, dan lain sebagainya, itu sebagai tambahan saja. Nah, ini tidak bisa semena-mena. Maka dengan ketiga poin itu, yang penting adalah bagaimana kredibilitas kita dipercaya oleh lembaga terkait. Ya. Saat ini alhamdulillah saya juga sedang katakan kontrak juga dengan beberapa komunitas, ya, yang bukan hanya SMK, mahasiswa, tetapi juga ada beberapa komunitas yang ingin MOU dengan kami, dan itu juga arahnya kita arahkan ke pemanfaatan untuk siswa magang tersebut. Ini sebagai target siswa magangnya, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya siswa magang itu siapa saja. Cuman yang terpenting adalah dari ketiga itu ada SMK, mahasiswa, dan juga lembaga kursus. Ini ada beberapa yang kami sampaikan, ya, yang kami publiskan kepada kelas ini.
Ini ada yang kiri itu adalah magang siswa SMK. Ya, pertama kali kita dapat sekitar 5 anak. Itu pun kami juga sempat pesimis pada saat COVID, ternyata justru menjadi berkah bagi UGM Mukarram Jaya. Yang kanan itu adalah magang dari mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah bekerjasama dengan kami dan sudah tekan kontrak MOU, ya. Untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah tidak akan kekurangan lagi tenaga anak magang. Berikutnya, ini yang paling penting ketika pengajuan ke lembaga terkait, ya. Yang pertama adalah datangi kantornya, ya. Datangi kantornya dengan membawa proposal kerjasama, ya, atau company profile. Ini nanti dijelaskan. Jadi sebenarnya untuk pengajuan ke lembaga terkait memang lebih baik langsung ketemu, ya, ketemu di kantornya, di lembaganya. Ada juga menggunakan online tapi itu kurang maksimal, ya, kurang optimal. Sehingga ini yang kami laksanakan, yang kami kerjakan adalah kita datangi kantornya, ketemu dengan siapa? Dengan pejabatnya atau minimal wakil pimpinannya, bukan guru atau bukan pembimbing, sehingga nanti bisa menyampaikan program-program kita untuk kerjasama itu, sehingga kerjasama itu bisa dengan kita sampaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian sampaikan tugas siswa magang itu utamakan pelatihan atau pendidikan, bukan pada beban kerja, ya. Tidak mengarah pada jualan online. Yang sering kami temui bahwa mereka diarahkan untuk jualan online. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kesimpulannya nantinya berarti prakerja disuruh jualan online, itu yang salah, yang sangat keliru besar. Maka nanti kita akan bongkar satu persatu apa saja sih yang dikerjakan oleh anak magang dan tidak boleh mengarah ke jualan online, ya. Yang terakhir adalah tunjukkan keunikan atau keunggulan dari tempat magang daripada yang lain, ya. Kalau tempat magang itu sangat banyak sekali, tapi carilah keunggulan atau keunikannya, seperti itu. Ya, nanti akan saya bongkar juga apa sih keunggulan UGM Mukarram Jaya sehingga sekolah-sekolah swasta di Sidoarjo itu tertarik, ya. Bahkan belum mengirimkan siswa itu sudah membuat MOU kepada kami. Nah, ini salah satunya adalah, ya, aturan baku ketika siswa magang itu siswa menggunakan laptop. Nah, di kami siswa hanya menggunakan handphone, jadi tidak terlalu baku harus menggunakan laptop. Nah, inilah yang dicari oleh lembaga-lembaga terkait, karena siswa SMK terutama itu kesulitan untuk menggunakan laptop, ya, karena kadang dalam satu keluarga mereka laptop satu digunakan untuk saudaranya, seperti itu, sehingga kita memungkinkan untuk menggunakan handphone Android. Yang kedua, aturan bakunya yaitu siswa magang selama 6 hingga 7 jam per shift-nya atau per gelombangnya. Nah, di kami siswa magang hanya selama 3 hingga 4 jam. Ya. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan lembaga terkait untuk selalu memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengirimkan siswa-siswinya. Jadi lanjut terus. Ada yang beberapa berhenti karena memang stoknya sudah habis, atau yang lain itu melanjutkan sampai ada sesi kedua. Jadi sesi terus, sambung terus. Itu yang kami dapatkan seperti itu. Sehingga 3 hingga 4 jam ini kita optimalkan bagaimana anak-anak itu belajar memanajemen waktu supaya target harian mereka terpenuhi. Jadi tidak ada alasan mereka bosan, alasan mereka lapar dan lain sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi. Apalagi COVID seperti ini, maka 3 hingga 4 jam itu sangat efektif sekali, gitu kan? Kalau memang mengadakan
magang offline. Ya. Nah, yang ketiga, pelanggaran siswa itu langsung dikembalikan ke sekolah. Nah, di kami pelanggaran siswa itu kita ada pendekatan secara persuasif, ya. Ada pertanyaan, ada pendekatan secara persuasif apa yang mereka mau, gitu kan? Apa yang mereka inginkan, sehingga nanti kita bisa mengarahkan mereka untuk lebih baik lagi. Kalau memang tidak bisa, maka kita laporkan ke guru pembimbing di sekolah. Ya. Jadi tidak serta-merta mereka langsung dikembalikan ke sekolah. Nah, itu yang Bapak Ibu guru di sekolah itu sangat kecewa, sangat berat hati untuk menerima kembali ya, anak-anak ke sekolahnya. Sehingga Bapak Ibu guru di sekolah itu mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya di tempat prakerin, di tempat magang, ya, sehingga nantinya itu bisa dikondisikan dengan baik. Apakah anak ini bisa lanjut ataukah tidak, seperti itu. Itu yang kami alami. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang merusak nama citra baik dari perusahaan, meskipun masih perseorangan, seperti itu. Nah, alur kerja siswa magang ya, yang bulan pertama ini biasanya kita ada tahapan asesmen, ada tahapan perkenalan, ya, ada tahapan pendekatan persuasifnya, apa yang mereka mau gitu. Jadi kita tahu bakat minatnya mereka di mana, letak kelemahan mereka di mana, sehingga nanti ketika ada penentuan pembagian tugas sudah tidak ada yang dirugikan, ya. Kemudian ada tahapan pelatihan, tahapan workshopnya. Kita berikan materi-materi dulu, kita berikan teori-teori dulu. Nah, setelah itu baru nanti pembuatan media dan lain sebagainya, kita latihan posting ya hingga 100 link. Jadi 3 hingga 4 jam mereka bisa menghasilkan 100 link. Itu yang kami ketahui, karena anak-anak sekarang ya itu sudah sangat canggih, sudah sangat bagus sekali pekerjaannya. 3 hingga 4 jam seperti itu sudah sampai 100 link. Nah, bulan kedua itu ada reviewnya, ya. Apa yang dihasilkan itu apa? Itu harus dievaluasi, ya. Seperti itu. Kemudian setelah sampai 100 link, maka berikan mereka tugas tambahannya, seperti pembuatan konten foto maupun konten video produk. Jadi seperti itu. Jadi ada tugas-tugas yang mereka, tahapan-tahapan yang mereka lakukan. Jadi di kami itu tidak langsung memberikan posting 100 link, tetapi ada pembelajarannya. Pertama 50 link misalkan. Ini nanti ketika sudah dapat berapa link, baru nanti anaknya bisa kita naikkan beban kerja, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita melepaskan mereka 100 link itu langsung kita lepaskan begitu saja. Kemudian pekerjaan siswa magang ya di kami itu lebih kepada publishing ya, lebih kepada publishing ke 4 pasar ya. Jadi jangan mengharapkan anak-anak untuk bisa closing dulu, tapi lebih ke publishingnya, lebih ke promosinya. Yang pertama kita kuasai ada marketplace ya, kita harus masuk ke 4 pasar itu, ke website, medsos, forum iklan, itu harus kita kuasai. Nah, kalau toh kita masih kelemahan di salah satu, maka silakan kerjakan sebisa mungkin, sekemampuan kita dulu, seperti apa. Nantinya kelemahan itu bisa kita ganti dengan gelombang-gelombang berikutnya, sehingga kelemahan itu tertutup oleh kelemahan oleh beberapa anak-anak magang yang baru, sehingga prospeknya itu jelas nantinya ya. Jadi gelombang pertama itu berbeda dengan gelombang kedua. Gelombang kedua jauh lebih baik daripada gelombang ketiga. Itu yang menjadi acuan kami untuk memberikan ilmu kepada anak-anak magang di tempat kami. Kemudian setelah publishing itu harus membuat kontennya ya, membuat konten kreatornya ya.
awalnya di kami tidak ada konten kreator, tetapi karena kami lihat potensinya anak-anak, ya, anak siswa prakerin itu pembuatan konten sangat bagus. Mereka bisa bikin video produk, bisa bikin foto produk, bisa bikin artikel produk. Nah, itu kita buatkan tugas-tugasnya mereka. Karena di Google itu kan tidak boleh plagiat seperti itu. Jadi mereka membuat yang ori, video produk ori, foto produknya juga ori, artikel pun juga setiap hari harus original, gitu kan. Jadi mereka tugasnya adalah pertama publishing, yang kedua adalah konten kreator. Jadi membuat konten-konten kreator. Jadi jangan kepada yang terlalu berat dulu. Nanti kalau memang sudah ada beberapa, misalkan 6 bulan, itu baru bisa kita arahkan ke bagian customer service. Jadi arahkan mereka sebagai publishing dan juga konten kreator dulu. Ya, jadi itu yang menjadi tugas untuk anak prakerin selama magang. Nah, bagaimana penilaian siswa? Ya, yang pertama ada dua, sebenarnya penilaian itu ada umum dan juga ada teknis. Ya, kalau umum ini seperti disiplin kerja, ada komunikasi dalam bekerja, motivasi dan lain sebagainya, itu sebagai umum. Hampir penilaian ini disiapkan oleh sekolah bila untuk penilaian siswa yang umum. Tetapi teknis, nah ini jurusannya apa dulu? Membuat, mengelola dan mengoptimasi blog dan website. Ini ketika jurusan OTKP, jurusan perkantoran. Keterampilan membuat konten, keterampilan menggunakan perangkat kerja dan berbagai aplikasi, itu nanti ada semua. Jadi nilailah siswa itu sesuai dengan jurusan mereka masing-masing di sekolah. Nah, ini yang saya maksud adalah sinkronisasi kurikulum. Jadi sampaikan kepada pihak lembaga terkait adalah kita sudah sesuaikan dengan sinkronisasi kurikulum. Nah, nantinya untuk peserta pada pagi hari ini kita nanti akan berikan, ya, akan berikan untuk kompetensinya apa saja. Nanti bisa dibuka di link tersebut, ya. Di situ sudah ada semua, nanti bisa dipelajari mana-mana saja yang bisa cocok dengan usaha kita, seperti itu. Jadi nantinya ketika memberikan penilaian kepada siswa itu tidak asal memberikan nilai, ya. Sesuaikan dengan jurusan mereka. Misalkan multimedia berarti lebih arahnya ke kontennya, lebih arahnya kepada desain grafisnya, arahnya kepada video animasinya, seperti itu. Jadi penilaian mereka adalah sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Nah, inilah yang kami pelajari adalah keahlian jurusan pada sekolah yang sesuai dengan usaha internet marketing. Itu ada jurusan bisnis daring atau pemasaran, ya, BDP. Nah, ada juga kalau bisnis daring atau pemasaran, biasanya mereka lebih ke arah pemasarannya. Nah, kita arahnya kepada pemasaran online-nya, pembuatan konten dan lain sebagainya, itu juga bisa mengarah kepada pemasaran atau bisnis daring tersebut, ya. Jadi bisa kita manfaatkan mereka untuk menawarkan produk ataupun apa, itu bisa ke jurusan bisnis daring pemasaran. Nah, yang kedua ada jurusan multimedia yang saya katakan tadi. Multimedia lebih fokus kepada pembuatan konten video dan juga foto produk. Mereka jauh lebih bagus, lebih menguasai daripada jurusan-jurusan yang lain. Kemudian ada jurusan desain grafis, ya, atau disingkat dengan DG. Nah, ini biasanya mereka senangnya mengedit, nah, edit foto, edit video, desain grafis, desain yang memang dibutuhkan untuk produk kita itu bisa digunakan atau bisa dikerjakan oleh jurusan desain grafis. Jadi semua jurusan sebenarnya bisa arahnya hampir sama, ya. Ada juga jurusan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak itu kan seperti semacam software.
Kalau kita punya kemampuan 5 cross misalkan, silakan buat bekerjasama dengan anak-anak jurusan RPL, silakan buat tools, nanti dijual dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada juga jurusan TKJ, teknik komputer jaringan, pembuatan website dan lain sebagainya. Ya, ada juga jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, misalkan membuat database pelanggan, membuat database-nya kompetitor, itu bisa diarahkan kepada jurusan OTKP. Jadi OTKP itu tidak hanya surut-menyurut saja, ya. Hampir semua di jurusan itu menggunakan ada pelajaran SimCompute, ya, simulasi, komunikasi dan digital. Jadi sekarang sudah arahnya ke digital semua. Kemudian ada akuntansi keuangan lembaga atau disingkat dengan AKL. Nah, seperti pasar marketplace itu ada beberapa keuangan. Nah, itu kita minta bantuan kepada anak-anak AKL untuk membuatkan jurnal, membuatkan laporan keuangan, mereka bisa menguasai. Jadi beberapa jurusan ya itu bisa juga sama pekerjaannya yang tadi itu publishing ataupun pembuatan konten. Nah, nanti untuk penilaian maka sesuaikan dengan KIKD-nya. Jadi pekerjaannya hanya posting-posting kemudian pembuatan konten, penilaiannya adalah nanti kita cari nih mana yang cocok dengan keahlian jurusannya masing-masing. Ya. Yang terakhir ada jurusan desain komunikasi visual ya, atau DKV. DKV ini hampir sama dengan multimedia, yang hanya bedanya dengan komunikasi visual atau multimedia. Kalau MM itu lebih kepada pembuatan videonya. Ya, kalau DKV ke desainnya, ke animasinya. Tapi semua jurusan di SMK itu saling keterkaitan. Ini kalau pada bisnis online. Kalau kita sebagai penjual kuliner, maka bisa juga menambahkan untuk jurusan tata boga seperti itu. Kalau kita sebagai penjahit, maka kita bisa juga menambahkan jurusan tata busana. Nah, kalau bisnis online, insya Allah beberapa jurusan ini yang sudah saya rangkum sudah sesuai dengan apa pekerjaan mereka atau tugas-tugas mereka untuk magang di tempat usaha kita. Ini ada beberapa contoh sertifikat ya. Jadi nanti sertifikat itu yang membuat adalah dari perusahaan kita masing-masing ya. Ada sertifikat praktek kerja industri nomornya sekian ya. Pimpinannya diberikan kepada Dewi Amelia, tanggal lahirnya, asal sekolahnya, nomor induknya, jurusannya apa? Jurusan teknik komputer jaringan. Ya. Dituliskan terhitung mulai tanggal sekian, tanggal 12 Oktober sampai 12 Januari. Ya. Itu ada fotonya, ada tanda tangan direktur utama. Yang bawah ada lembar penilaian. Nah, ada lembar penilaian. Sehingga sertifikat inilah yang mereka butuhkan untuk syarat lulusan, kelas 12. Untuk lulus ujian, mereka harus praktek minimal ya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung kesepakatan kita kepada lembaga terkait. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa langsung tanya jawab. Mungkin ada kendala apa, kami persilakan supaya nanti ketika di lapangan itu tidak diremehkan oleh beberapa pihak seperti itu. Silakan Om Anugrah. Ya, terima kasih Om Mustaqim. Monggo, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau mau cerita pengalaman ya. Kita cerita pengalaman dulu yang sudah punya siswa magang. Ada apa namanya pengalaman apa mungkin bisa sharing nanti Om Mustaqim mungkin juga akan sharing pengalamannya waktu
menerima anak magang. Ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, halo. Mas, halo Mas. Ya, Ya. silakan. Ya, saya mau nanya. Saya Naufal dari sekarang di Bintan, Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini sekarang mau nanya untuk tadi yang iduka itu maksudnya gimana ya Mas? Ya, ibaratnya mereka nyebut kita sebagai seorang iduka. Iduka itu adalah industri dunia kerja. Jadi UKM itu juga bisa dinamakan juga iduka. Yang kedua, kemudian apa? Ini kan tadi untuk pekerjaannya tidak harus menggunakan apa? Menggunakan laptop ya. Iya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan pakai HP itu biasanya apa aja ya Mas? Yang kalau di Udah Mukarom gitu. Oke. Ini saya share dulu ya untuk ininya. Ya, silakan Om. Baik. Jadi di UD Mukarom saya sendiri sekarang ini sudah menyiapkan beberapa poin. Yang terpenting adalah kita siapkan aja untuk keywordnya. Jadi mereka tidak riset keyword ya. Jadi riset keyword itu dari kita semuanya, dari kita. Nanti mereka hanya bagian konten dan juga upload. Di sini ada juga ada tugasnya publishing, itu adalah pembuatan konten dan juga posting. Jadi ini yang kami sampaikan bahwa mereka bisa membuat konten gambar sesuai dengan kreasi mereka, ya, hanya menggunakan Android. Nah, cukup sederhana sebenarnya, cukup simple di kami. Jadi kalau menggunakan laptop, kita juga terbatas dengan koneksi juga dengan WiFi. Kalau dengan HP sangat cepat sekali ya. Hanya mengatur pada situs desktop saja. Misalkan pembuatan WordPress, pembuatan Facebook, mereka kan sudah kenal biasanya menggunakan HP Android. Nah, seperti itu. Jadi biarkan mereka yang berkreasi, jangan ada tuntutan dari kita sebagai edukator, sebagai pelaku usaha untuk harus mengerjakan menggunakan satu perangkat misalnya. Jadi kami tidak memberikan keterbatasan mereka untuk membuat dalam satu media atau dalam satu perangkat, tapi justru mereka memberikan inovasi mereka, gitu kan. Seperti contoh pembuatan gambar misalkan, konten foto, mereka kan edit. Nah, diedit banyak sekali mereka menggunakan contoh nih, misalkan mereka menggunakan Canva, mereka menggunakan Pixel Lab, mereka menggunakan Lightroom dan lain sebagainya. Itu tidak ada batasan dari kami, Om. Seperti itu, sehingga mereka berkreasi. Yang kami tentukan adalah hasilnya. Ya. Kalau memang hasil itu baik, maka kita pakai. Kita enggak butuh prosesnya sebenarnya. Kita butuhnya pada hasil mereka atau kreasi mereka, ya, yang mereka setorkan, yang mereka hasilkan, itu kita nilai nih. Oh, ini bagus. Nah, ini ada beberapa contoh dari hasil anak magang itu justru malah bagus, ya. Grup Facebook itu bisa sampai 200 sekian, ya. Grup Facebook mereka buat masih baru. Kemudian juga like di Facebook itu sudah mencapai 450 lebih. Itu dari satu anak yang dulunya mereka nggak bisa konten, nggak bisa membuat desain, tapi ketika magang mereka berinovasi, mereka berkreasi sehingga menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Itu yang terjadi di tempat kami. Seperti itu, Mas Noval.
Baik. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Barangkali ada teman-teman yang lainnya yang mau bertanya. Ada Om, contoh. filenya Om. Iya, ya. Oh, Omus, mau nanya nih. Iya, iya, iya. Ini kan saya baru mau pertama kali ya rencananya gitu kan. Halo? Ya, halo. Iya. Nah, itu kan kemarin saya sih udah ya ngobrol lah sama. Halo? Ada ya Om Iya, ya suara ya? Lancar, Oke. Om, lancar. Lanjut. Ya, ada. Oke. Ya. Nah, kemarin itu kan saya adalah ngobrol dengan sekolah, tapi emang itu relasi saya gitu. Nah, kalau semisal Ya. kita ingin mengajukan itu, kalau misal izinnya kan Suaranya putus-putus, baru Om. semisal individualnya mereka itu, kalau yang negeri itu mintanya legal. Jadi untuk Ya. legalitas Om, legalitas. Ya, Wah, oke. sinyal lagi. Oke. Untuk pembuatan legalitas Om. Ya. Untuk pembuatan legalitas cukup gunakan UD aja, Om. Jadi UD-nya itu didaftarkan ke USS aja. Jadi 1 menit insya Allah sudah langsung keluar kok itu. Nanti didaftarkan aja, jadi nggak usah terlalu ribet. Makanya kenapa? Karena mereka hanya butuh ini saja legalitas gitu kan. Nah, banyak dari teman-teman magang itu nggak memperdulikan legalitas itu, sehingga mereka hanya main perseorangan. Itu yang kurang kuat ibaratnya, sehingga nanti meskipun kita perseorangan, kita juga diakui oleh negara, oleh pemerintah seperti itu, Om. Jadi cukup dengan menggunakan lembaga USS. Nanti coba kita kasihkan untuk alamatnya. Mungkin nanti Om Dodi bisa langsung daftar ke sana, 1 menit langsung cepet jadi, Om. Nanti lewat tinggalnya Om Dodi nih. Ya, halo? Ya, gitu ya Om Dodi ya. Ada tambahan lagi mungkin? Om Sakim, Ya. kalau boleh saya ikut nanya nih ya. Boleh. Saya tertarik sama yang tadi loh, yang konten-konten hasilnya dari anak SMK tadi, Om. Iya. Nah, itu berarti nanti kan kita punya banyak konten ya jadinya ya. Betul. Nah, iya. Di tempatnya Om Mustaqim itu kira-kira ini kan nggak, maksudnya ada semacam reward mungkin yang konten yang terbaik dalam satu angkatan gitu atau gimana? Ya, kalau itu kan tergantung Om, tergantung dari budget kita sebenarnya. Jadi reward itu nantinya pasti kita adakan, ya, karena itu menjadi motivasi mereka untuk lebih kreatif lagi. Jadi kita sudah tahu siapa yang berkompeten di kreatornya itu, nanti kita bisa tarik nih, misalkan kita nanti kerjasama dengan klien misalkan, nanti kliennya membutuhkan apa, nanti yang anak prestasi itu kita tarik, kita ajak untuk kerjasama seperti itu, Om. Jadi sudah bukan kita lagi yang mengerjakan, tapi anak-anak magang atau alumni magang itu yang mengerjakan tugas dari klien tersebut, tapi dengan tentunya dengan pengarahan yang kita berikan, gitu kan. Jadi tidak sampai salah konten. Kalau memang nanti ada perbaikan, maka anak-anak itu harus berani atau harus bisa untuk merevisi, gitu, Om. Siap. Mungkin ada lagi Om Rati, Om Doni, Om Rahmat, Om Lapak Online mungkin. Yuk, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan.
Atau mungkin bisa share Om contoh konten yang konten-konten yang menarik, ada nggak di situ kira-kira? Berikan dulu. Kalau di kami sebenarnya gini Om, sebenarnya untuk konten itu kan tergantung mereka sih sebenarnya. Jadi kita sekarang ini sudah fokus di marketplace, sudah fokus di medsos. Terbaik dari konten-konten itu bisa kita ini kan bisa kita gunakan untuk menarik pelanggan gitu. Jadi tidak harus pada satu orang, karena nanti kita akan muncul beberapa keahlian yang lain dari anak-anak sendiri. Jadi misalkan apa yang kita butuhkan itu kita tahu nih, oh anak-anak ini bisa dibuat untuk kerjasama berikutnya, bisa dibuat untuk sinergi berikutnya, seperti itu sih Om. Siap. Itu dari Mbak Rati ya? Iya. Apakah bisa gimana Om? Dibacakan Om? Kenapa? Om Hakim, maaf mau tanya, apakah bisa kita memilih anak magang sesuai dengan jurusan yang kita butuhkan untuk membantu kita, atau tergantung apa yang dikirim dari sekolah? Sebenarnya maka dari itu kan kita harus ke sekolah untuk menjelaskan jurusan apa saja yang kita butuhkan. Nah, jadi bukan dari sekolah yang langsung mengirimkan, karena biasanya dari sekolah itu mencari tahu dulu nih jurusan apa yang cocok untuk anak didiknya diduga. Jadi yang cocok tadi adalah beberapa jurusan yang kami sampaikan, ya itu kalau jurusan bisnis online. Nah, misalkan kita sebagai seorang internet marketer ya yang hanya fokus pada bagian jasa seperti properti syariah misalkan. Nah, itu arahnya yang itu tadi. Jadi tidak ada tata boga, tidak ada tata busana yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada saat praktek seperti itu. Itu Mbak Rate ya. Baik, mungkin ada lagi, Mas Novel mungkin. Awal kita ke sekolah ada contoh proposal yang dibawa. Iya, jadi kita harus ke sekolah dulu, membawa contoh proposal itu, jelaskan kepada mereka, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau minimal Wakil Kepala Sekolah, itu Wakahumas ya, bahwa kita punya program adalah tangan kanannya Bapak Pendidikan Vokasi ya, untuk melanjutkan program dari pemerintah. Jadi tidak asal kita memberikan beban kerja kepada mereka, tetapi kita utamakan adalah pendidikan vokasinya, arahkan ke pendidikannya. Ya. Jadi arahnya ke sana. Apa saja yang dikerjakan kita sebagai bisnis online, ya, ada beberapa tempat pasar itu, sehingga itu nanti bisa kita arahkan anak-anak itu. Jadi jurusan-jurusan tertentu itu sebenarnya tidak pengaruh, ya. Tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah hasil bakat dan minatnya mereka. Mereka misalkan ada nih dari jurusan AKL, ya, yang ternyata mereka pinter konten foto, konten video. Nah, itu kita arahkan ke sana. Oh, kamu buat konten foto, kamu buat konten video. Jadi arahkan mereka itu untuk sesuai dengan permintaan mereka. Seperti itu. Oke. Bapak online. Ya, ini ada lagi dari Mbak Ratih. Gimana kalau dropshipper Om bisnisnya? Oh, bisa.
Jadi apapun bisnisnya itu bisa, tapi yang terpenting adalah kita harus punya legalitas dulu. Jadi legalitas UD itu nanti bisa. Jadi untuk mensiasati syarat formalitas kita harus punya dulu. Jadi meskipun dropshipper, jadi kan ada beberapa perusahaan yang hanya dropship nih, gitu kan, tuh sekarang banyak sekali lagi trending sekarang. Nah, yang terpenting adalah kita harus punya legalitas minimal UD, daftarkan ke lembaga OSS tadi itu, sehingga nanti itu akan mendorong kepercayaan lembaga untuk segera menerima kita gitu. Jadi itu yang kami temukan di lapangan. Maka ketika saya sudah ke sekolah, ya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu langsung kita tawarkan nih, gitu kan. Kira-kira kapan Pak bisa untuk siswanya di tempat kami gitu. Tapi kalau memang belum bisa di tahun ini, maka silakan tawarkan MOU-nya. Jadi mereka supaya terikat nantinya di tahun-tahun yang akan datang itu sudah bisa bersama dengan kita seperti itu. Ya, ini ada lagi dari Mbak Rati lagi. Oh, berarti setelah MOU dan teman-teman magang datang, kita sesuaikan jurusan mereka dengan job desk yang sesuai. Begitu ya, Om? Ya, jadi arahkan mereka, tapi meskipun seperti itu, tidak menutup kemungkinan pekerjaan mereka dengan berbagai jurusan itu sama. Tinggal nanti penilaiannya itu tinggal dibedakan saja, seperti itu sih sebenarnya. Jadi misalkan nih anak OTKP, misalkan anak OTKP, anak perkantoran itu bisa juga masuk ke marketplace karena dia bisa menghitung laporan keuangan misalkan. Jadi tidak harus anak AKL yang masuk ke marketplace. Jadi jurusan itu hanya beberapa poin saja, tapi semua pelajaran itu hampir semua mereka kuasai sih, hampir mereka semua pelajari seperti itu. Jadi tidak ada AKL harus ke marketplace, tidak. Memang kasihkan mereka beberapa di marketplace, misalkan satu marketplace, satu toko online, pegangi mereka. Kemudian yang lain tugasnya adalah tetap posting ke website, tetap posting ke media sosial seperti itu. Jadi tidak melepas atau tidak ibaratnya apa jurusan mereka itu harus disalurkan, tapi tidak menutup kemungkinan pekerjaan lain juga tambahkan kepada mereka. Seperti itu, Mbak Rati. Share dong 1 atau 2 konten yang menarik hasil karya anak magang Om Sakim, ingin banget lihat. Ya, ini harus buka-buka dulu ini Mas. Jadi itu yang kami, karena anak-anak juga masih belajar ini, jadi kita laporannya itu kan mereka berupa link, jadi ada berupa laporan harian yang dikirimkan lewat WA kami, ya. Kemudian juga ada laporan Excel, jadi nantinya itu ada laporan harian berupa linknya, itu dikerjakan 1 hari dapat berapa link selama 3 hingga 4 jam, bahkan 2 jam mereka sudah selesai kok itu 100 link itu. Nah, kemudian ditambahi dengan laporan harian Excel. Jadi misalkan di sheet itu ada kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kolom A itu adalah medianya dia pakai apa, seperti itu. Kolom B adalah kata kunci yang kita kirimkan setiap hari kepada mereka. Nah, kolom C adalah link yang mereka hasilkan. Jadi setiap hari ada laporan harian yang mereka harus laporkan, harus setorkan kepada kami, seperti itu. Jadi tidak ada yang mereka tidak kerjakan. Meskipun penjualan menurun, penjualan ramai, mereka tetap ikut untuk terus mempublishing, untuk mempromosikan produk-produk kami di Google, seperti itu, Om. Ya, barangkali ada lagi yang mau tanya.
connect nggak ya iki ya? Yap. Halo? Ya, Ya. Jadi langkahnya itu Ya. pertama kita mengajukan ya, ya, terus nanti MOU gitu kan, ya, terus nanti mungkin mulai pengiriman anak magang gitu ya. iya. Nah, terus nanti baru anak magang ke kita, baru nanti kita edukasi dan pembagian tugas-tugas gitu ya Om ya. Iya, betul. Itu kan sebelum pembagian tugas ada interview dulu, Om. Jadi kita tanya maunya mereka apa? Maunya fasilitas yang seperti apa? Itu harus kita tanyakan dulu. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran, proses prakerin itu kita tidak ada kendala. Misalkan mereka minta apa fasilitas apa yang kita tidak bisa memberikan, maka lebih baik kita lepas saja anak itu. Jadi kita kembalikan ke sekolah. Jadi sebelum ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya lebih baik minta tutor atau bagaimana nanti komunikasi dengan guru pembimbing di sekolah. Seperti itu, Om. Oke. Nah, terus kalau untuk pengenalannya, katakanlah kan mereka harus posting, harus membuat mungkin website dan sebagainya. Ya. Kalau dari pengalaman Mustaqim sendiri itu biasanya berapa lama mereka bisa memahami gitu kan? Alur ininya, alur yang dikerjakannya, job desk-nya. Alur yang dipahami untuk di kami kan sebelumnya ada workshop sekitar 1 minggu itu, Om. Nah, sekitar 1 minggu itu hanya materi, kemudian tugas, misalkan risetnya apa, bagaimana, itu cuma di situ, sekaligus pembuatan media, pembuatan akunnya, misalkan seperti itu. Dan nanti di 1 minggu berikutnya itu kita masih ngajarin pembuatan akunnya bagaimana, kemudian postingnya bagaimana, yang dimasukkan itu bagaimana, menghasilkan link bagaimana, laporannya bagaimana, itu di 1 minggu ke depan. Jadi ada 2 minggu itu kita ngajarin full itu. Jadi sekitar paling lama 2-3 minggu lah kita ngajarin itu. Setelah itu kita lepas. Jadi nanti kita tiap hari hanya memberikan kata kunci, mereka yang mengerjakan, ya. Nah, nanti mereka yang menyetorkan. Kalau salah, berarti besok harus diperbaiki gitu. Oh gitu. Ya. Terus nih lebih ke teknis nih Om, saya mau nanya. Itu satu kata kunci di postingnya ke 4 media itu? 4 kayak Google Marketplace itu sama semua nggak apa-apa judulnya? Boleh. Kita kan tujuannya untuk mengepung pasar kan. Ya, jadi tidak harus berganti-ganti kata kunci. Itu sebenarnya teknik sebenarnya. Jadi misalkan nih di satu kata kunci itu digarap oleh beberapa siswa, jangan diperbolehkan karena kita kan nggak tahu website mana yang diakui oleh Google kan gitu. Oh gitu. Ya. Berarti itu nanti kan dikelompokkan juga ya Om ya. Kalau untuk ini saya nanya tentang teknikalnya Om. Itu kan berarti siswa magang di situ nanti kan dikelompokkan ya di beberapa menjadi kelompok lah. Ada yang mungkin publishing, kreator dan sebagainya. Itu mereka per minggunya atau per bulan itu ada rolling nggak? Maksudnya kamu minggu ini bagian ini, nanti besok pindah gitu atau tergantung kita kalau kayak gitu Om biasanya? Kalau saya lebih menyarankan kalau PKL hanya 2-3 bulan itu cukup ke satu kelompok aja Om. Jadi nanti kalau memang mereka sudah bosan agak lama, misalkan kalau 6 bulan ya boleh di rolling seperti itu. Tapi nanti takutnya kalau sedikit di rolling mereka akan kebingungan gitu ya. Oh iya. Betul. Jadi lihat kemampuannya anak-anak. Kalau memang anak itu bisa diganti atau ditempatkan di tugasnya apa, itu boleh sah-sah saja ya kan. Tapi kalau mereka agak terlambat, agak lama prosesnya, maka saran saya adalah tetap saja di tugasnya itu fokuskan, pakai konten yang bagus, kemudian dihasilkan, itu bisa. Itu saja. Kita sehari kontennya foto itu mereka menghasilkan 10 itu juga mereka produksi link itu sekitar 75 hingga 100 link. Nah, mereka juga produksi bikin konten foto itu diedit yang saya sampaikan tadi sampai 400 hingga 200 like tadi itu.
Itu dikerjakan selama 2 hingga 3 jam saja sih, nggak sampai lama-lama kok. Nah, ya betul. Mantap, boy. Mana Iya. mau anugerah? Ajar, ajar. Kalau Iya, di Om. tempat lain itu biasanya gini, Om, untuk magang itu satu gelombang itu sampai 6 hingga 7 jam. Nah, di kami itu hanya 3 sampai 4 jam, bahkan sekarang sudah kita pakai shift 3 ya, per shiftnya itu 3 jam. Jadi pagi sampai siang sampai sore, jadi ibaratnya mulai jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 2, ya jam 2 sampai jam 4 misalkan gitu. Jam 2 sampai jam 5 lah gitu. Jadi kita sudah bisa shift sampai shift 3 dan itu kita rolling, Om. Kalau di tempat lain kan hanya dua shift nih, atau mungkin full sehari, sehingga nanti ketika mereka ada kendala misalkan acara di luar, itu mereka bisa tuker gitu kan, bisa tuker jamnya, pokoknya kamu harus masuk di hari itu. Jadi kita lebih lentur, lebih fleksibel. Itu yang mereka yang sekolah ini lebih percaya kepada kita. Oh iya. Mantap. Buat YouTube, Om. Anak magangnya. Iya, Om. YouTube lagi bagus-bagusnya ini. Betul. Inde. Oh ya, benar-benar YouTube ya. Iku biasanya anak saiki kan kreatif ya buat video kayak gitu ya. Betul. Kemarin kan saya juga berkunjung juga lah di sekolah itu, bilang, Mas kenapa baru bilang sekarang gitu kan? Soalnya kemarin bulan Oktober sampai Desember anak-anak saking nggak ada tempat buat magang, mereka dimasukkan ke kantor desa. Saya bilang, wah saya nggak tahu. Saking nggak ada yang menerimanya itu ya, mungkin ada yang biasanya di toko komputer, dia bilang udah tutup terusan dan sebagainya. Nah kemarin saya ke sana, yaitu ditanya kayak identitas, ibaratnya mungkin dari relasi kenal, tapi kan setidaknya kita membutuhkan kayak tertulisnya gitu loh. Mereka itu yang ditanyakan kemarin gitu. Kalau masalah relasi kita mah oke lah dekat, cuma kan pihak sekolah nggak mau hanya sebatas ucapan itu, kayak ada buktinya lah, itu fisiknya buat laporan atau apa mereka gitu. Nah terus mereka juga bilang kemarin kemungkinan kalau yang sekolah kita mah bulan Juli gitu kan, nanti bilang aja yang dibutuhkan berapa orang, jurusan apa, tinggal bilang nanti bisa disiapkan gitu dia. Soalnya kemarin kebanyakan yang tempat relasi mereka yang untuk PKL itu kebanyakan karena pandemi ini ada yang tutup, ada yang nggak nerima karena memang karyawan juga di-shift gitu, kok malah nerima anak PKL gitu. Jadi saya kira wah ini peluang juga gitu kan. Nah kalau semisal mereka kan jadwalnya Juli. Nah kalau kita ingin tahu apakah jadwal anak PKL itu semua sama Om di pertengahan Juli gitu ya? Oke, ya. Ini untuk tahunnya itu loh dari mana gitu loh. Ini kan untuk wilayah saya. gitu loh. Kalau saya, maka saya tadi kan sampaikan Om, di tempat kami di UIN Mukarram Jaya itu ketika kami mengadakan PKL itu tidak menentukan bulan Om. Jadi lebih sering-seringnya main ke sekolah, tanyakan kalau memang bulan Juli, coba cari sekolah lain yang memang mereka membutuhkan tempat. Karena pada saat pandemi seperti ini adalah keberkahan buat kita Om sebenarnya. Kesempatan emas buat kita. Banyak tempat-tempat PKL itu yang tidak menerima mereka. Nah, seperti itu. Maka dari itu strategi saya di Mukarram Jaya ini hanya menggunakan 3 jam saja. Itu sesuai dengan juga keputusan dari pusat, ya tidak boleh terlalu lama. Maka 3 jam ini kita manfaatkan, kita optimalkan. Kalau mereka lebih cepat selesai, silakan pulang. Seperti itu. Maka kita bisa mendapatkan beberapa sekolah untuk menggandeng mereka, untuk mempercayakan siswanya kepada kami, dan dengan tidak ada tuntutan dari para pihak, misalkan seperti itu. Untuk bulan itu tergantung dari sekolah Om sebenarnya. Jadi
lebih sering main-main ke sekolah, sampaikan proposalnya itu. Nanti di proposal itu sudah ada jurusannya. Nanti silakan tanyakan di sana ada jurusan apa sesuai enggak dengan bisnis online yang kita laksanakan. Maka nanti di poin itu ya di jurusan itu nanti silakan dijelaskan seperti itu. Itu sih Jadi nggak harus bulan Juli, nggak harus bulan Januari, nggak harus bulan apapun. Yang penting sering-sering main aja ke sekolah-sekolah terdekat gitu. Di Cianjur misalkan mana nih sekolah SMK swasta, sekolah SMK negeri gitu. Jadi yang bisa diajak kerjasama, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Nanti insya Allah dengan adanya anak magang 5, 6 kita buatkan proposal yang terbaru. Lampirkan anak-anak magang itu, kita main ke sekolah lain, insya Allah akan cepat dipercaya Om. Itu sih Om. Jadi berarti ibaratnya door to door ya Om untuk awal ya? Ya, itu lebih meyakinkan Om. Om Anugrah Duren, mangga. Belum musim mangganya. Oh. Teman-teman yang lain coba tanya biar saya ada pencerahan itu. Mungkin Mas Novel mungkin. Soalnya kebijakan tiap daerah beda ya, PKL itu ya. Iya, ya bukan hanya ini Om, bukan hanya tiap daerah Om, tiap sekolah aja berbeda-beda Om. Tiap sekolah malah ya. Iya, tiap sekolah beda-beda. Ini aja ada yang nggak ngirimkan stok siswanya karena sudah berangkat PKL semua. Ada yang masih lanjut, ada yang sekolah-sekolah baru. Itu kita langsung minta MOU untuk berikutnya. Jadi sebenarnya sih untuk legalitas itu tidak perlu dirampirkan sebenarnya, cuman perlu ditulis saja di proposal itu nanti bahwa sudah terdaftar UD apa gitu aja sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu floor semua lah gitu. Itu sih Om Dodi. Mungkin yang lain silakan. Iya. Monggo, mungkin Mas Doni ini pengusaha travel. Monggo Mas Doni. Silakan Mas Doni. Travel di mana itu? Kenapa? Mas Doni. Travel di mana? Mas Doni ya? Iya, Doni. Di Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, ya. Ada Mas Rahmat Effendi. Iki Mbak Rati iki Sidoarjo kok Mosowan deket kayak. Juragan properti kalau Mbak Rati. Oh properti. Wah, mantap Saya kemarin ada nawarin properti belum saya terima, nggak ngerti. Oh yang kemarin itu ya. Ntar aja itu dibahasnya ya, jadi kemarin. sini. Iya. Oke, siap. Yo. Mas Novel, ya. Saya share dulu ya Om ya. Buatkan dulu. Nanti dapat ke Om untuk proposalnya Om. Insya Allah nanti kita bagikan untuk ininya di grup member di grup Facebook ya. Nanti saya share juga untuk grup Facebooknya. Om Mustaqim berapa lama pertama kali dapat siswa Om? Saya langsung Om. Pengalaman. Oh langsung. Pengalamannya itu 2 minggu Om saya. Kalau suhu mah mainnya ngeri langsung dapat. September itu ya. Iya, jadi saya belum dapat ilmunya, terus saya langsung cari-cari itu. Sempat juga down Om pada saat itu, tapi alhamdulillah saya terus cari sekolah-sekolah lain itu, dan tanggal 1 Oktober langsung dapat juga anak magang, sekitar 5 anak magang
Terus seminggu kemudian disusul dari sekolah lain juga ada 6, jadi 11. Seminggu kemudian disusul lagi ada 10, jadi 21 Om. Mantap memang. Suhu. Kalau awalnya agak ragu sih ketika seperti COVID seperti ini kan memang sangat riskan toh, tapi dengan adanya seperti ini justru malah berkah sih buat saya juga. Ada anak-anak magang yang setiap harinya, setiap bulannya bertambah lagi 2 kali lipat misalnya gitu. Belum kebuka ya untuk proposalnya, Om? YouTuber pakai anak magang seru kayaknya. Udah nggak perlu repot bikin konten tiap hari. Iya. Ini contoh untuk proposalnya. Ya. Nanti bisa langsung diganti untuk logonya nanti ya. Nanti ada beberapa ini yang di sini kan sudah saya tuliskan Om untuk jurusannya itu. Belum muncul Om? Oh, belum. Layarnya. Sudah muncul Om? Ya, sudah. Sudah ya. Jadi nanti di sini ada jurusannya, nanti bisa disinkronkan dengan pihak sekolah ya. Ini yang sudah beberapa saya siapkan. Yang sesuai dengan internet marketing atau bisnis online itu sudah saya sampaikan tadi di presentasi ya, di PowerPoint. Nanti tidak usah diedit lagi, sudah siap semua, tinggal nanti penyesuaian kepada pihak sekolah. Misalkan ada bisnis daring di sekolah, ada enggak? Gitu kan. Jadi sudah enggak perlu lagi harus diketik-ketikkan, diganti-ganti. Seperti itu. Nanti biar mereka mempelajari proposal ini dan disampaikan. Kalau memang ada UTKP berarti UTKP sudah ada dan itu bisa digunakan PKL, DKV dan lain sebagainya. Ya. Jadi dengan anak-anak PKL ini justru semakin kita bertambah wawasan juga, bertambah ilmunya juga seperti itu. Ini adalah latar belakang dan nanti sebenarnya proposal ini itu sebagai syarat saja sih. Nanti dari pihak sekolah akan mensurvei di tempat kita selaku IDUKA kesiapannya bagaimana, kemudian juga tim pengajarnya siapa saja, itu nanti akan ditanyakan. Ini sudah siap semua ini. Sinkronisasinya sudah siap semua. Ini tinggal diedit beberapa aja sih nanti untuk keperluan. Jadi nanti yang terpenting adalah kita harus bisa dapetin mereka dulu, dapetin anak magang dulu, baru nanti kita pengelolaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi harus sempurna dulu gitu. Jadi sambil jalan kita apa yang kurang kita perbaiki dengan bantuannya anak-anak magang, maka insya Allah nanti akan cepat percepatannya. Ini kemarin saya juga dapat kabar dari Malaysia, dari Johor Bahru, dapat telepon itu yang ngerjakan juga dari anak-anak magang di
Songkok saya juga sudah masuk di Malaysia, Johor Baru, kemudian juga ada di Shah Alam, di Brunei Darussalam, itu pengerjaannya anak-anak magang semua dan langsung halaman pertama itu. Jadi luar biasa dari kerjanya anak-anak magang. Ini nanti kita share semua kok nanti ini. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Untuk grup Facebook-nya saya share dulu ya sebentar. Silakan join grup Facebook-nya, nanti materi-materinya akan kita share di situ semua. Ya, sudah. Silakan join dulu, nanti kita update di grup. Oke, ini saya sharekan ya. Ini nanti ada beberapa tugas, jadi nanti ini yang menjadi materi-materi nanti yang akan dikerjakan oleh anak magang. Jadi tugas pertama itu mereka harus tahu dulu bagaimana kelebihan dan kekurangan pasar online. Ya, itu mereka jadi lebih kepada teori dulu. Setelah itu ada pertemuan kedua, ya. Ini juga nanti setiap iduka itu membuat company profile. Artinya akan digunakan untuk laporan hasil prakerin. Jadi setelah selesai prakerin atau sebelum atau menjelang prakerin selesai, maka mereka harus membuat laporannya. Nanti kita akan berikan di grup Facebook nanti untuk apa saja yang harus mereka kerjakan selama magang di tempat kita. Yang paling bawah itu ada rumus kata kuncinya ya, ada risetnya. Ini nanti bisa diduplikat juga, monggo silakan. Ada lagi Om? Ya, ini tadi terkait dengan kurikulum Om, lapakonline.com nih, siapa ya ini? Untuk kurikulum itu nyusun sendiri atau menyesuaikan dari sekolah? Nah, untuk kurikulum nantinya kan seperti ini. Untuk kurikulum itu nanti ada nyusun dengan sekolah. Itu sudah level ke atas Om. Jadi kita harus dapetin dulu nih untuk anak-anak magangnya. Nanti untuk kurikulum, nah itu sudah kita sediakan. Jadi yang KIKD-nya ada di presentasi itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kurikulumnya harus punya untuk arsipnya, dan nanti untuk tutorial dan lain sebagainya itu bisa disampaikan ke pihak sekolah. Jadi kita tidak membuat kurikulum sendiri, tapi sudah ada paketnya dari pemerintah, gitu Om. Itu ya Om, Lapak Online berarti untuk kurikulum ini sudah dari sekolah, mungkin dari pusat ya, dari negara lah, dari negara, dari dinas ya. Ya. Ada lagi? Jadi biasanya kalau sepengalaman saya Om itu kita harus step by step dulu. Kita harus mulai dari bawah dulu, dapetin anak magangnya, baru nanti kalau sudah sudah baik, kredibilitasnya sudah terpercaya, maka nanti sudah arahnya ke manajemennya, nanti arahnya ke magang guru dan lain sebagainya. Itu yang
yang menjadi PR selanjutnya. Jadi kita jangan fokus ke sana dulu, fokuslah pada produk kita atau bisnis kita, dan nanti kalau memang ada pemberitahuan dari pihak sekolah, maka kita bisa rundingkan bersama-sama. Yang penting adalah bagaimana kita kepercayaan dulu kepada pihak sekolah, untuk tujuannya adalah untuk membantu percepatan dalam bisnis kita sih, Om. Ya. Berarti memang di awal itu kita perlu gerilya dulu ya Om ya. Kita masuk ke sekolah-sekolah satu persatu, door to door gitu ya. Iya, betul Om. Dan itu sekolah juga welcome ya Om ya, di saat-saat seperti ini mereka justru yang kepingin ya untuk anak-anaknya itu ikut PKL ya. Ya, bukan kepingin Om, karena memang sudah kewajiban sebenarnya. Kewajiban dari pemerintah, anak-anak kelas 11 itu harus magang ya. Baik itu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan, itu tergantung kebijakan dari sekolahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kesempatan emas buat kita untuk memanfaatkan ini, mengoptimalkan bahwa nanti kita bisa percepatan itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri, Om. Jadi pada intinya adalah kita menggunakan mereka ya, saling membutuhkan, dan yang lebih membutuhkan adalah dari pihak lembaganya terkait, seperti itu, Om. Baik, ada lagi, Om? Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan lagi? Kan ini masih ada pertanyaan dari lapak online ya. Lapak online. Nah, kalau nembaknya by online gimana, Om? Misal by WA atau email gitu, nanti baru jadi ketemu di kantor yang bersangkutan. Sebenarnya bisa, Om. Jadi strategi itu silakan digunakan online ataupun offline. Cuman saran saya adalah langsung datang saja ke kantornya, temui wakahumasnya, sampaikan keperluannya, nanti insya Allah akan dijamu dengan baik. Nanti kalau memang mereka belum menerima, maka silakan cari tempat lain yang bisa kerjasama. Jadi lebih baik kita jemput bola dulu karena mereka belum tahu siapa kita. Baru nanti kalau sudah tahu, maka mereka akan mencari kita. Seperti itu sih, Om. Gitu ya, Om, lapak online. Atau ada lagi? Ini ada sedikit cerita sih, Om. Ada teman-teman saya juga yang kemarin juga ikut kelas gitu ya. Mereka tidak pernah datang ke sekolah, cuman main online saja. Memang ada dua cara sebenarnya cari anak magang itu, yaitu yang pertama adalah online, yang kedua adalah offline. Nah, yang online itu bisa dipublisin ya, bisa di-share atau di beberapa media internet itu bisa di-share di sana. Yang kedua itu langsung datang ke sekolahnya. Nah, kalau saya lebih menyarankan memang pandemi ini tetap kita juga jaga silaturahim, ya. Kita membawa proposal ke sana, kita jelaskan, tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau mereka mau PKL online maka bisa dikerjakan ya, ataupun mau PKL offline maka ada aturan protokol kesehatannya itu yang harus dijaga. Misalkan selama 3 jam, jadi nggak sampai 1 hari. Kemudian pembatasan siswanya berapa itu juga harus disampaikan kepada pihak sekolah. Nah, itu lebih kredibilitasnya lebih tinggi daripada online. Jadi kalau online tidak bisa menjelaskan langsung ke wakanya, ke pejabatnya. Ya. Kalau pakai online itu rata-rata juga MOU juga agak susah, Om. Gitu. Tapi kalau sudah masuk ke offline, maka
untuk kerjasama MOU itu peluangnya lebih besar seperti itu. Itu yang kami dapatkan dalam hasil lapangan seperti itu, Om. Berarti kalau yang di tempatnya Om Mustaqim itu rata-rata 2-3 jam ya Om ya? Per sesi ya? Per sesinya. Dan itu tiap sekolah beda-beda Om. Jadi kita random siapa-siapa yang bagi tugasnya. Kemudian nanti satu shift itu ada beberapa sekolah. Misalkan dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Di shift kedua juga ada sama sekolah A, sekolah B, sekolah C dengan anak yang berbeda. Itu kerjasama timnya, adaptasinya itu yang kita nilai seperti itu, Om. Selain fasilitas-fasilitas yang tadi disebutin di awal kayak wifi memang wajib. Mungkin kayak apa ya, uang saku atau makan gitu ada nggak sih Om untuk anak magang itu? Kalau saya sendiri gini Om, ini kan dalam COVID toh, jadi sebenarnya tidak menganjurkan untuk seperti itu karena mereka lebih butuh nilai, mereka lebih butuh budaya, lebih butuh kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi lebih butuh kepada sikap mereka. Kalau saya 2 hingga 3 jam kan enggak ada Om seperti itu. Jadi mereka bisa persiapan dari rumah sudah harus sarapan, kecuali yang memang full itu biasanya ada. Tapi kadang juga ada teman-teman yang tidak memberikan fasilitas makan dan uang saku itu memang tidak disampaikan. Kenapa? Karena kita berpatokan pada Undang-Undang Dasar ya, jadi kepada undang-undangnya bahwa kalau kita memberikan uang saku terhadap anak-anak sekolah itu kita dianggap sebagai mempekerjakan mereka di bawah umur. Nah, sehingga yang terjadi adalah bukan sesuai dengan KIKD-nya, bukan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Sehingga dari pihak IBUKA, pihak perusahaan itu semena-mena kepada mereka. Seperti itu Om yang kami temukan di lapangan. Siap. Yang lain yuk. Masa saya sama Om Dodi terus nih yang tanya. Nah, ini ada lagi nih. Om, semisal kita dapat 2 sekolah, masing-masing di shift berbeda. Semisal ada anak yang tukar shift, otomatis ikut shift sekolah lain itu gimana ya Om? Ya ini tadi yang baru dibahas ya. Ya, jadi sebenarnya untuk pengelolaan nanti itu tergantung dari kebijakan kita sih Om. Jadi sepengalaman saya kalau satu sekolah dijadikan satu itu justru kerjanya tidak maksimal Om. Seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik mereka diacak di random kemudian perkenalan dengan SMK lain yang nantinya juga kerja atau praktek kerja di tempat kita. Mereka belajar mandiri, bagaimana hasilnya mereka nanti akan ketahuan. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk yang Om Anuka tadi untuk yang uang saku ya itu lebih baik kepada alumni Om. Jadi yang sudah berprestasi kita adakan kerjasama atau pengelolaan anak alumni misalkan. Jadi yang sudah kemampuannya di luar atau di atas itu kita tarik, kita buat bantu. Jadi untuk pembayaran uang saku itu di situnya Om. Karena kalau selama magang kita kan repotnya kan ngajarin mereka mulai dari awal kan Om. Di pembuatan email baru, kemudian pembuatan konten dan lain sebagainya itu kan mereka harus ngerti dulu nih polanya gitu kan. Itu sih Om. Siap. Om Dodi ada lagi mungkin? Atau udah punya ini ya,
Dia lagi ancang-ancang untuk mulai sebar proposal. Siap. Jadi saran saya untuk mendapatkan anak magang itu ya juga jangan terlalu banyak, misalkan maksimal 5 anak, tapi kita berbeda sekolah itu jauh lebih bagus daripada satu sekolah banyak anak kemudian nanti kita enggak ngerti kemampuan di setiap sekolah kan berbeda-beda. Jadi lebih baik banyak menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah dan nantinya kita ambil beberapa dan minta kepada mereka untuk memberikan siswa yang terbaik, bukan memberikan siswa yang asal sembarangan dikirim gitu. Jadi nantinya kita juga percaya, mereka pun juga percaya, sehingga yang dikirimkan kepada kami ya, kepada kita itu tidak asal sembarangan siswa. Nah, nanti kita bisa arahkan dan nantinya setelah siswa itu lulus atau selesai, maka bisa digunakan untuk alumni yang berprestasi. Maka ketika magang silakan berlomba-lomba untuk berprestasi. Sip. Ini pertanyaan dari ya, Om gimana, Lapak. Om? Ya, dari Om Lapak online nih. Saya juga sebentar. Oke. Apa agak khawatir? Oh, ini mungkin terkait yang tadi yang uang saku itu ya. Uang saku itu ya. Oke. Kalau saya sendiri kita sampaikan Om. Jadi kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa kita tidak memberikan uang saku, kita tidak memberikan apapun fasilitas. Kenapa? Karena kita adalah mengajari mereka untuk belajar praktek di tempat kita. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala Om ketika teman-teman itu maju ke sekolah. Ini yang menjadi penyebab utamanya adalah tidak ada uang saku. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita jawabnya? Kita jawab dengan pasal, ada undang-undangnya. Silakan dicari di internet, insya Allah banyak itu. Jadi kita tidak memberikan uang saku kepada anak didik yang masih di bawah umur. Tetapi kita lebih menekankan kepada prestasi anak didik yang di atas rata-rata dan nantinya kita manfaatkan untuk pekerjaan atau yang kita butuhkan, seperti itu Om. Nah, jadi nanti kalau seperti itu berarti itu bukan target kita, gitu kan? Karena kalau sudah ada tuntutan uang saku berarti mereka harus pandai. Jadi kita tidak direpoti oleh adanya anak magang, tetapi mereka justru harus menghasilkan kepada kita. Ibaratnya kalau kita memberikan uang saku, berarti kan kita memberikan gaji kepada mereka. Ya, berarti mereka harus ada target ya. Iya, itu. Apakah mereka mau seperti itu? Gitu. Kalau yang ini kan, ya itu tadi kita hanya mengajarkan ilmu kita, ilmu dunia kerja lah, ke anak didik, seperti itu ya. Ya. Maka saya tadi ketika saya sampaikan di awal presentasi tadi, jangan arahkan kepada jualan online. Nah, itu yang menjadi memperburuk suasana. Itu yang sudah saya pantau di grupnya teman-teman yang sudah mengadakan, bahkan sudah sangat viral sekali. Apa ketika masuk ke dunia internet marketing, ke bisnis online, maka anak-anak PKL itu disuruh untuk jualan online. Kenapa harus praktek seperti itu? Nah itu yang tidak kita sarankan seperti itu. Nah, yang kita ajarkan adalah optimalisasinya, optimasinya, ilmunya. Kalau mau toh digunakan pada saat setelah magang itu jauh lebih bagus. Tapi kalau memang tidak digunakan, maka sertifikat itu yang kita berikan itu bisa digunakan untuk kerja, ya, untuk melamar kerja seperti itu. Nah, ini yang saya dapatkan seperti itu. Itulah kenapa saya memberikan pelatihan ini kepada teman-teman yang memang harus tahu dulu nih di lapangan itu seperti apa sih kerjanya. Dan bahkan saya sendiri pun ketika masuk di beberapa sekolah, saya nggak menyebutkan nama sekolahnya,
itu juga ditanya seperti itu, Om. Apakah anak dapat uang saku? Gitu. Nah, karena saya pada saat itu belum tahu, maka saya tidak bisa jawab. Tapi karena sekarang saya sudah tahu, maka akan kita jawab. Apakah ada anak bapak yang prestasi, yang bisa menghasilkan uang sekian, kita berikan sekian, tidak masalah Pak, seperti itu. Om. Jadi kita harus tahu dulu di lapangan, ketika mereka menuntut seperti itu, maka kita tangkallah seperti ini. Kita punyalah legalitas seperti itu. Sehingga ketika ada yang seperti itu, ya kita sudah menangkal sejauh-jauhnya. Kita sudah antisipasi sebelumnya. Sehingga nanti seperti itu sekolah akan benar-benar membutuhkan tempat, gitu ya. Akan benar-benar menerima kita dengan apa adanya tanpa tuntutan suatu apapun. Maka di awal interview atau di awal asesmen silakan ditanya apakah mau nggak dapat uang saku atau mencari uang saku atau mencari ilmu seperti itu. Sehingga nanti ketika ada seperti itu maka silakan laporkan kepada pembimbing di sekolah bahwa anaknya hanya mencari uang. Berarti tidak fokus pada pekerjaan, pada belajar ilmu. Sudah enggak, di sini kita enggak bisa tempat, carilah tempat lain seperti itu, Om. Ya, gimana, Om? Ya. Monggo, saya juga lagi nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain sebenarnya. Iya, itu ada undang-undangnya, Om. Jadi silakan dicari di internet nanti. Saya juga lupa pasal berapa karena nggak saya simpan soalnya. Jadi undang-undang pekerjaan atau apa ya istilahnya di bawah umur itu tidak boleh, Om. Gitu kan. Jadi silakan dicari pasalnya apa, sampaikan kepada pihak sekolah. Kalau betul pihak sekolah mau maka sampaikan kepada mereka. Kalau ada tuntutan kita nggak mau ikut-ikut seperti itu. Nah, iya. Satu lagi nih. Ini lebih ke yang Indonesia banget sih, Om. Iya. Nah, Indonesia itu kan biasanya, ya itu tadi, kalau tadi kan uang saku nih untuk anak-anaknya. Nah, iya, biasanya betul, kan ada oknum sekolah yang untuk sekolah dapat apa, Mas? Nah, misalnya gitu. Ada nggak kira-kira kayak gitu tuh? Kalau sekolah dapat apa? Pastinya ada, Om, di lapangan nantinya itu. Lah, itu ininya gimana, Om? Maksudnya dapat yang tanda kutip ya, Om ya, bukan dapat yang sebenarnya. Oh, tidak. Kalau yang dinamakan MOU itu kan saling menguntungkan, Om. Nah, gitu. Mereka membutuhkan tempat belajar, toh. Mereka membutuhkan tempat praktek, bukan membutuhkan sesuatu. Nah, kalau memang kita bisa memberikan sesuatu, itu di jangka yang akan datang jauh lebih baik. Tapi kalau toh memang belum ada, itu maka tidak apa-apa, tidak ada tuntutan. Gitu kan. Jadi kita juga nggak over promise ya, Om ya. Betul. Itu semua sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Vokasi, Om. Jadi sudah diatur semuanya di situ bahwa ayo kita teman-teman Timers ini, ayo langsung terjun ke sekolah, cari anak magang, kelola dengan baik, jangan sampai ada yang salah, maka insya Allah nanti kita akan dapat feedback-nya jauh lebih baik. Itu sih, Om. Siap. Jadi ya kita sesuai apa yang kita MOU-kan dengan sekolah aja ya. Iya. Jadi seperti itu yang proposal kita sampaikan. Kalau memang mereka butuh, maka nantinya akan mereka akan mereka kirimkan. Tapi kalau mereka belum butuh, mereka masih levelnya tinggi, ya sudah kita cari sekolah-sekolah lain yang memang kualitasnya bagus seperti itu. Berarti kalau sudah ada seperti itu, berarti sekolahnya tidak mengerti tentang pendidikan vokasi yang sudah digembor-gemborkan oleh pusat seperti itu, Om. Ya, betul. Ini dari Om Lapa Online lagi nih, Om. Ya. Untuk tim mentoring, apa ada standar upahnya, Om? Wah, itu tergantung perusahaan ya. Iya, betul. Jadi silakan dikondisikan bagaimana
teman-teman Imers ini untuk memberikan upah kepada teman atau tim mentoringnya, silahkan dikomunikasikan dengan baik, dirugikan. Nah, yang terpenting adalah, maksud saya, kita tetap bekerja untuk mempublishing atau memposting di internet itu dengan bantuan anak-anak magang. Jadi dengan adanya anak magang ini sangat terbantu sekali, gitu kan? Sangat terbantu sekali. Yang awalnya kita kerja hanya satu orang itu dapat sekian link, tapi dengan anak magang percepatan itu sangat luar biasa. Bahkan beda dengan tools, atau anak magang ini beda dengan tools gitu kan, dengan robot. Nah kalau robot berarti kan langsung seketika itu, dan Google nggak mau diperlakukan seperti itu. Itu yang saya yang saya pegang seperti itu, sehingga saya menggunakan anak magang ini untuk percepatan kita supaya produk-produk saya atau nomor saya langsung masuk ke halaman Google. Iya, lebih organik sih ya daripada ya, kita pakai robot. Ya. Ya ini ada lagi. Apa juga bisa rekrut alumni anak magang sendiri? Ya, itu silahkan dikondisikan. Jadi rekrutan anak magang itu tergantung kebutuhan kita. Nah, itu disampaikan di MOU-nya bahwa kita nanti arahnya jangka panjangnya ketika kita butuh maka kita bisa rekrut mereka. Dan saya pun juga terbukti sudah beberapa anak magang sudah kita rekrut, tapi dengan beberapa sistem sesuai dengan permintaan klien. Jadi sudah hampir 2 bulan ini kita pakai anak alumni yang sudah kerja dengan kita. Seperti itu. Mantap. Jadi ketika masuk ke sekolah, kita sudah tidak ragu lagi untuk memberikan upah atau uang saku kepada siswa. Nah, jadi kita tahu bagaimana kemampuan siswanya itu, kemampuan anak didiknya itu, sehingga nanti ketika kita memberikan upah sedikit pun itu sudah tidak sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Seperti itu. Ya, dan mereka juga terbukti sudah ada hasilnya ya, kalau Betul, yang alumni. Ya. Ini ada lagi. Apa sih bedanya cara pengajuan ke sekolah dengan kampus? Terus ada pertanyaan kedua lagi, apa juga ada perbedaan kurikulum antara siswa dengan mahasiswa? Ya. Kalau saya lebih senang ke SMK-nya, Om. Jadi lebih kalau yang dibutuhkan, kenapa? Karena di Sidoarjo ini kan SMK-nya kan juga banyak sekali. Jadi arah peluangnya lebih ke SMK. Kalau mahasiswa ada sih beberapa link itu teman yang memang ada hubungannya dengan pejabat di SMK, kemudian pejabatnya juga di beberapa pelatihan itu atau kampus itu yang memang kerjasama. Jadi direkomendasikan oleh pihak SMK seperti itu. Ya, dan memang kalau yang sesuai ininya dari Dignas ya itu SMK ya Om ya, bukan mahasiswanya ya. Ya sebenarnya juga bisa sih Om, dua-duanya bisa. Cuman yang paling banyak peluangnya kan di SMK, yang paling banyak lembaga di tiap daerah kan yang paling banyak SMK kan, bukan kampus toh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya ada mahasiswa juga yang ingin catering di tempat itu sih. Betul. Gimana teman-teman? Sudah tercerahkan? Atau sudah mulai ngantuk nih kayaknya, udah mulai jam makan siang ya? Kalau SMK kayaknya udah diborong Om Tati. Enggak sih Om. Jadi setiap ini kan beda-beda sekolah itu pasti akan mencari tempat prakerin terus, apalagi dengan COVID ini mereka mengeluhnya bukan main, banyak tempat-tempat magang yang tutup, yang nggak mau terima.
yang nggak mau kerjasama, yang awalnya sudah baik kemudian dengan COVID mereka khawatir gitu kan. Nah, di tempat saya di sini itu memang kita jadikan unik gitu kan. Kita jadikan unik sesuai dengan pasar yang ada, sesuai dengan protokol. Nah, itu kan mereka jadinya kan enggak mamang gitu, sudah tidak khawatir lah ibaratnya, sehingga mereka bisa mempercayakan anak didiknya kepada kita. Mantap, biasanya pas praktek nanti baru ada pertanyaan dari Om Dodi katanya. Yuk praktek Om. Ya, buat YouTube-nya nih. Nanti bisa konsultasi Om, silakan nanti kita bebas saja sih, nanti kalau ada apa-apa nanti silakan ini silakan tanya sama saya, nanti berbagi pengalaman, jangan sampai kita sebagai seorang pengusaha diremehkan kepada oleh pihak-pihak yang belum tahu gitu Om. Ya, nanti silakan konsultasi di grup Facebook-nya, itu bebas case by case mungkin ya nanti kalau sudah praktek. Siap Om, nanti kalau ada apa-apa silakan tanya di Facebook, nanti kita arahkan. Harus teman-teman harus tetap semangat ya. Dengan adanya COVID ini kita harus tetap bertahan kan gitu. Ya, gimana nih, masih ada nggak? Kalau memang sudah nggak ada ya kita tutup kali ya Om ya. Nanti kita lanjut lagi di grup aja ya. Oke. Kita tunggu. Oke, next di grup aja. Siap Om Dodi. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membuat teman-teman untuk lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi. Kalau toh memang pengurusan legalitas itu belum diurus, bilang saja kepada mereka masih proses pengurusan, berbentuk UD dan lain sebagainya, masukkan proposalnya, nanti insya Allah mereka percaya seperti itu, sehingga nanti tidak kita melangkah itu sudah terbiasa, sudah mengerti apa yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di Zoom ini dimudahkan dan didapatkan anak-anak magang ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Itu Om. Jadi mudah-mudahan saja next time insyaallah saya tetap buka konsultasi, silahkan ditanyakan di grup atau mungkin japri saya juga boleh. Nanti tetap kita ada grup khusus ya Om Anugrah untuk ya, siap. Untuk grup ini. Ada grup Facebook-nya. Ya. Yang belum masuk silakan nih, saya ulang lagi untuk grupnya, mungkin daripada scroll ke atas. Nah, silakan yang belum masuk grup bisa masuk grup. Oke, terima kasih Om Mustaqim untuk sharing-sharingnya pagi ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut sharing. Bajuku ukuran XL ya, siap. Oh iya, jangan lupa untuk bonus-bonusnya nanti kita share di grup untuk detailnya ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.